Selamat datang di Bumbu Racik, ruang cerita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat semuanya. Perkenalkan, aku dengan Fitri. Kali ini aku akan jadi host di acara Bumbu Racik ini. Kira-kira hari ini Ramadan keberapa ya? Kita udah sibuk bikin kue-kue dan lain-lainnya gitu kan. Tapi kita juga harus coba kita cerita dulu di Bumbu Racik ini apa yang akan kita dapat dari cerita ini. Kenalin dulu nih narasumber kita, ada 3, 1, 2, 3, dan perkenalkan anakku 3, aku termasuk gen milenial. Jadi ini semua narasumber yang ada di sini adalah lintas generasi, tepuk tangan dong, Masya Allah. Oke, yang pertama aku kenalin ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya, ini adalah Ibu Ine. Ibu Ine ini adalah memiliki 3 orang anak, kemudian 2 cucu. Lihat dong masih muda nggak ya Bu ya? Nggak kelihatan kan udah punya cucu 2, Masya Allah. Oke, kemudian yang kedua narasumber kita adalah Nusaibah. Kita biasanya panggilnya Mbak Iib ya. Ya, Mbak Iib aja ya. Itu nama beken ya sepertinya, karena mungkin masih gen apa nih, milenial ya? Apa Gen Z? Gen milenial. Gen milenial. Gen Z mungkin. Oh, tengah-tengah, ternyata tengah-tengah. Jadi dia masuk ke gen kita, masuk juga ke gen Z. Perbatasan seperti perbatasan Sawangan dan Bojong Sari ya, agak-agak seperti gimana gitu ya. Oke, ini Mbak Iib ini ternyata mempunyai 3 orang putra putri ya, Masya Allah gitu ya, yang dengan usianya masih muda, masih memiliki 3 anak. Narasumber ketiga kita, bisa dibilang narasumber utama ya, tangan semuanya. Kenalkan, inilah Ibu Desi Hardini. Beliau mempunyai 3 putra dan putri. Alhamdulillah, mungkin sudah berpengalaman mungkin ya dari Bu Desi. Berarti gen apa nih? Perbatasan juga. Perbatasan juga, Ibu ternyata ini banyak perbatasan ya. Masya Allah. Gen X ke milenial. Milenial ya, baik. Baik ibu-ibu, teman-teman semuanya atau ibu-ibu semuanya yang ada di rumah, insya Allah kita hari ini mau ngobrol santai tapi dalam. Gimana tuh santai tapi dalam ya? Santai tapi dalam, kita akan bicara tentang keunikan dan keseruan Ramadan di rumah. Ya gimana dengan ibu-ibu ibu-ibu yang hebat ini, 3 orang, bagaimana mereka mengerjakan atau mengisi Ramadannya di rumah gitu ya. Kemudian karena jujur sih ya, Ramadan itu ternyata bukan tentang menyiapkan menu takjil atau menu sahur aja, tapi ternyata Ramadan itu bagaimana kita bertahan kesabaran atau soal kesabaran gitu ya. Apalagi kalau udah jam 5 sore ya Bu ya, ya nggak sih? Jam 5 sore kita udah pikpok di dapur gitu ya, udah ngurusin buka ini, masak apa, ini apa gitu, nyiapin anak, nyiapin apa, belum lagi anak minta ngabuburit, ya nggak Bu? Iya ya begitu ya, belum kita juga ngabuburit ya, wartajil gitu ya, gitu Masya Allah ya, Alhamdulillah. Kemudian coba mungkin katakan ibu-ibu di antara ibu 3 ini, kita target nih, misalnya target kita akan selesai 3-10 kali hatam gitu ya, tapi ternyata gitu baru 2 juz aja kita udah belum ngerjain ini, belum ngerjain itu gitu. Betul nggak Bu? Betul ya, betul ya. Ya Allah, Masya Allah, betul itu. Tahu-tahu ya kita udah ngerjain ini, ngerjain itu, tahu-tahu udah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah belum kelar deh gitu kan cita-cita kita untuk kelar 3-10 kali hatam gitu ya. Jadi gimana nih? Itu kayaknya aku banget sih Teh. Oh gitu. Jus pertama alhamdulillah lancar gitu ya, ba'da subuh bisa dikejar. Tapi jus kedua tuh sambil nyuapin anak, sambil ngerjain yang lain. Jus ketiga, aduh kayaknya udah malam tuh udah hilang arah gitu tuh gimana? Ya Allah. Hilang arah. Hilang arah karena udah aur-auran di rumah mungkin ya. Ya Allah. Waktu anak-anak masih kecil tuh kayaknya memang kita punya target berapa, kenyataannya juga nggak sesuai dengan target. Tapi kan dengan sekarang sih ya agak lebih leluasanya, tapi tetap aja ada yang kurang-kurangnya, mungkin seperti itu.
Tapi memang buat ibu-ibu itu Ramadan itu ternyata bukan cuma sekedar target ibadah ya, betul nggak Bu? Iya. Bukan target ibadah doang yang kita kejar gitu, tapi sebetulnya ada hal-hal strategis untuk keluarga gitu ya Bu ya. Hal strategis untuk keluarga yang harus kita lakukan gitu. Sebetulnya kan hal strategis untuk keluarga pun itu juga bagian dari ibadah. Ya, itu enaknya ibu-ibu, banyak mengerjakan apapun pahalanya juga dapat gitu. Teh Desi, sebenarnya kenapa sih Ramadan di rumah itu begitu kompleks banget gitu yang ibu-ibu kerjain itu? Ya jadi sebenarnya kan Ramadan tuh memang bulan mulia ya. Pokoknya Masya Allah lah. Kalau kita sebagai muslim tuh memang dianjurkan gimana caranya nyambut Ramadan tuh sesiap itu gitu diupayakan gitu. Nah jadi bagi seorang ibu apalagi, berarti dia harus menyiapkan tuh untuk segala hal kan. Baik diri dia sendiri, diri dia sebagai istri dari seorang suami, diri dia sebagai ibu dari anak-anaknya, dan dia yang bagaimana nanti rumah ini ketika menjalankan Ramadan kan kayak gitu. Karena Ramadan itu kan bukan cuma ibadah spiritual, tapi di situ ada ibadah sosial ya. Dan kita sebagai ibu tuh jadi kayak manajer di Ramadan tuh manajer yang akhirnya bisa bagaimana Ramadan itu operasionalnya semua berjalan dengan baik dan lancar. Mulai dari ibadah dan kegiatan-kegiatan seputar rumah, dapur, dan lain-lain. Makanya Masya Allah dari A sampai Z persiapan seorang ibu itu menyambut Ramadan. Ya, Jadi ibu tuh leadernya lah ya gitu. Manajer operasional itu ya kalau di perusahaan itu emang yang paling sibuk gitu ya, betul ya, manajer operasional. Paling kalau kita lagi bangunin sahur, kebayang banget itu. Kan kemarin mah kita war takjil ya. Kalau pekan-pekan ini tuh, kalau pekan Ramadan tuh war takjil, war bangunin anak sahur juga itu sesuatu banget gitu ya. Bangun gitu. Pasti itu ini banget ya, PR banget buat kita. Manajer operasional itu semua dikerjain gitu ya, itu sampai yang dari A sampai Z aja dikerjain gitu ya. Pokoknya kalau manajer operasional itu judulnya sinetron yang yang nggak habis-habis gitu ininya episodenya. Gimana Mbak Ip, menurut Mbak Ip? Ya tadi ya bangun sahur kali ya. Iya. Anak-anak itu kan pulang tarawih udah malam ya, terus bangun sahur dibangunnya tuh susah, Masya Allah teh gitu kan. Kadang ayo bang bangun bang sahur gitu kan. Alarm bun 5 menit gitu kan, udah dipasang nih alarm gitu, tapi udah bunyi alarm 5 menit lagi bun gitu kan, Nambah lagi udah keburu imsak kan jadi pusing gitu ya teh. Ya Allah gitu deh, mungkin itu sih bangunnya sahur ya Insya Allah. Kalau Dina gimana? Kalau dulu waktu kecil itu anak-anak kalau susah kan lu suka ada sajian di TV itu apa gitu ya yang namanya humor apa segala macam. Kalau susah disuruh bangun, ini kita gendong sih sama depan TV gitu ya, disuruh matanya sampai merah matanya sampai makan gitu. Sekarang sih udah lewat itu dan mereka juga udah pada besar ya. Sekarang tugas mereka tinggal Nina yang masak-masakin, anget-angetin, mereka yang siapin piring, gelas, segala macam, ya kerja sama aja. Betul. Belum lagi buka puasa ya. Kita kan harus masak kemauan. Misalnya punya 4 anak, 3 anak, yang satu pengen bakwan, yang satu pengen kolak, yang satu pengen apa gitu kan, itu beda-beda ya. Itu kita juga harus mengemas masakan, niatnya pengen bikin yang sederhana, tapi ternyata Semua ada. semua ada. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Ramadan, kerjaan ibu-ibu di bulan Ramadan itu lucu dan unik ya, seru ya. Ya betul banget yang disampaikan sama Teh Desi ya, manajer operasional ya. Jadi memang ibu itu memang ngerjain semuanya gitu ya, terutama memang pas ini nih bangunin sahur nih, drama banget ya anak-anak ya. Pasti dari level anak SMA, SMP, SD, TK itu dramanya beda-beda gitu ya gak? Coba ceritain Mbak Ip gimana kisahnya kerja sama suaminya bangunin anak gitu kan, sampai dia bangun dan duduk dan dia makan sahur gitu. Gimana Mbak Ip? Kan emang anak itu yang pertama kan usia 7 tahun ya, sehingga masih belajar gitu kan ya. Terus untuk bangun pagi itu mungkin perlu ini ya teh perlu dibujuknya tuh macam-macam gitu ya, misalnya kayak gitu. Terus juga ya udah ayahnya ayo nak bangun bang gitu kan, sahur nanti keburu. Pakai digendong nggak tuh? Pertama sih dibujuk dulu sih, sambil dilus bang, ayo bang bangun udah mau imsak nanti nggak bisa sahur, nanti nggak kuat puasanya gitu kan. Terus 5 menit lagi deh bun, papa pasang alarm gitu kan. Udah dipasang alarm nih, terus pas lagi udah bunyi juga nggak bangun juga gitu kan. Terus ya udah pasang alarm lagi sampai ujung-ujungnya tuh
aduh kayaknya kalau diterusin nih akan sampai imsak kayaknya. Ya udah akhirnya gendong aja sama ayahnya udah depan di ruang tamu gitu. Ya udah disuapin kayak gitu sih. Disuapin matanya sambil merem gitu ya. Itu emang saya juga ngerasain tuh yang lama nyuapin, makan, tapi dia merem gitu. Tapi ngunyah. Ya tapi ngunyah, betul. Ngunyah sampai habis. Berarti seragam ya? Seragam ya. Gimana Nina, gimana nih? Sama juga. Jadi memang anak tuh kan memang istilahnya nyawanya belum nyambung semua gitu. Jadi masih yang satu merem, yang apa istilahnya beda-beda. Akhirnya ya gitu. Jadi pada saat dia ambil pun misalnya dibangunkan nggak bangun sendiri ya digendong satu-satu. Ya udah TV nyalain. Padahal kita juga nggak pakai TV, bisa juga ya. Tapi kalau anak-anak kayaknya TV harus nyalain, semua channel sama, humor, ya udah mil makan pasti di depan. Padahal meja makan ada, gitu ya. tapi nontonnya nggak di depan, nggak makan di meja makan, makannya depan TV gitu seperti itu. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah udah pada besar kan. Ya Jadi enak banget ya Nina ya. Alhamdulillah. Udah pada besar, udah nggak ada PR bangunin anak-anak lagi ya. Ya, nggak dibangun, nggak dicolek langsung bangun. Berapa kali panggilan baru. Itu paling tugas mereka ya rapihin. Dikirain Udah berubah ininya, metodenya pakai miss call gitu enggak? Enggak ya? Enggak. Masih seperti biasa lah. Masih seperti biasa. Rumahnya kan nggak jauh kayak gimana kan, bisa diteriakin. Ya kan biasa. Ya kan biasa anak-anak muda suka naruh handphone kan, samping itunya kali ibunya udah ganti metode calling gitu kan, biasa calling sahur gitu. Enggak, masih Ibunya dia langsung bangun masih biasa gitu. buka kamar dipanggil gitu. Iya, Masya Allah. Ya bener sih ya, tapi memang apalagi kalau pas ini ya, pas buka puasa ya, kita juga kan harus masak ya. Harus masak, belum lagi anak minta. Kalau dulu anak saya minta, paling sering anak saya tuh minta bikinin bakwan. Itu favorit banget gitu ya. Kalau udah seusia kita mungkin bakwan lewat ya, tapi kadang-kadang kalau disediain makan juga gitu ya. Sayang. Sayang dilewatkan. Bukan lewat, sayang untuk dilewatkan. Iya, saya untuk dilewatkan betul. Betul Teh Desi. Iya kan macam-macam gitu. Kadang ya bikin sahur, buka bersama itu kan makanan gitu. Niatnya kita pengen cuma udahlah 3 menu aja gitu ya. Tahu-tahu memang kita masaknya ternyata banyak ya gitu kan. Itu PR banget gitu ya, masak-masak kita banyak itu ya. Memang ya belum lagi juga ada ini ya info takjil. Kadang udah masak banyak gitu. Terus anak-anak harus ke musola. Aku ikut takjil ya, yang nggak kemakan dong di rumah gitu kan. Karena anak-anak juga mungkin happy sama teman-temannya di musola gitu. Atau belum lagi ya yang lainnya lah banyak sekali gitu ya. Nah jadi memang kalau dipikir-pikir sebetulnya ya di balik semua ini ya pada bulan Ramadan ini memang sebetulnya gitu ya, sebenarnya ibu-ibu tuh lagi ngerjain apa sih Teh? Ramadan tuh bulan yang mulia. Jadi ibu-ibu tuh di luar bulan Ramadan aja kan kesibukannya udah sabrek-abrek dong. Ngerjain semuanya udah banyak, ditambah Ramadan PR-nya nambah dong. Tadi salah satunya yang kayak bilang dia harus bangunin anaknya, ada PR lagi tuh bangunin anak gitu kan. Nyuapin gimana caranya dia makan nutrisinya terpenuhi, gimana tuh semua makanan tuh masuk gizinya, itu juga kan PR baru lah ya. Itu baru drama sahur, belum nanti gimana caranya seharian dia bertahan nih di puasanya kan kayak gitu ya. Nah jadi memang Ramadan ini sebenarnya banyak menghadirkan beberapa pelajaran-pelajaran sih buat kita sekeluarga. Jadi kan tadi dia bukan cuma sebagai ibadah spiritual, tapi juga bagaimana ibadah-ibadah kita dalam sosialisasi dengan keluarga nih, justru gimana caranya dengan Ramadan ini keluarga kita tuh menjadi semakin dekat, bondingnya semakin dapet, sambil mengerjakan ibadah-ibadah tadi. Misalnya dari sahur, tadi aja udah ada drama kan, padahal dari situ kan pelajarannya mungkin dengan sahur itu adalah sebelum mengerjakan sesuatu berarti harus ada yang kita persiapkan. Sebelum berpuasa berarti kita harus sahur dulu. Betul. Nah ini mengajarkan anak-anak bahwa kenapa sih padahal kan tinggal puasa aja sih mah. Misalnya anak kita nanya kayak gitu ya, kenapa sih harus ada agenda sahur yang dia lagi tidur enak harus bangun pagi, dia harus makan. Itu kan bukan jam makan dia, tiba-tiba dia harus makan jam segitu. Itu kan pelajaran buat anak. Nah ini tuh perannya ibu lagi nih untuk ya bersama dengan ayah pastinya menyampaikan kepada anak bahwa nak dalam sahur itu ada keberkahan. Karena apa? Karena
Allah pengen kita itu dalam mengerjakan segala sesuatu termasuk berpuasa tuh menyiapkan semaksimal itu gitu. Harus dipahamkan itu ya. Diberi pemahaman itu kepada anak. Ayo sayang, kamu harus makan. Biar apa? Biar kuat puasanya. Sayur harus masuk atau protein harus masuk. Itu kan kita sambil ngomong kepada anak ya, itu juga pemahaman. Ngantuk-ngantuk itu orang yang denger. Iya. Udah gitu nanti ketemu lagi nanti ketika puasanya sendiri gitu di tengah hari mungkin dia udah minta buka. Wah, itu kan drama banget ya. Kita kadang sampai tawar-menawar, 5 menit lagi boleh nggak? Ma, aku buka ya habis 5 menit. Tunggu deh sampai jam 12 karena kita ngasih dia setengah hari ya buat anak yang umur berapa 6 tahun, 5 tahun kayak gitu kan. Sabar ya. Nah, itu apa? Berarti kan kita sedang mengajarkan anak tentang arti bersabar ya. Betul. Bersabar, menahan diri untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Makanya kita kadang undur-undur tuh. Coba tarik nafas dulu atau kita alihkan dia. Coba kita baca buku yuk nak, misalnya kayak gitu. Pengalihan apapun deh agar dia tuh bisa menahan gitu ya. Ini tuh kan bentuk mengajarkan kepada anak bahwa menahan diri, bersabar itu juga merupakan bagian dari apa yang Allah minta kita ajarkan di dalam keluarga. Kita latihan kesabarannya bukan buat ibu aja ya, Iya, buat anak. Betul, buat seluruh keluarga. Jadi makanya di situ kan tadi pelajaran-pelajaran banyak lah yang didapat dari Ramadan. Abis itu berbuka. Berbuka itu bagaimana sih cara berbuka yang baik? Ada anjuran kan kita harus berdoa dulu. Bagaimana anak tahu bahwa justru doa yang paling makbul itu adalah ketika berbuka puasa. Jadi nggak tergesa-gesa buru-buru azan langsung wah segala dimakan, tapi minum dulu secukupnya, ambil kurma, kita berdoa. Karena ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa misalnya kayak gitu ya. Itu anak nahan lagi kan kayak gitu kan. Nah, ini fase-fase di mana sih anak-anak benar-benar mendapatkan pelajaran yang luar biasa utuh gitu ya. Dari yang namanya kehidupan di Ramadan ini, insya Allah seperti itu. Nah, ini mungkin kalau kita bicara tentang keseluruhan lengkap tentang keluarga, kita suka dengan istilah pengarus utamaan keluarga kan. Atau PUK, ini bahasanya kayak berat banget ya. Pengarus utamaan keluarga atau biasa disingkat PUK. Tapi sebenarnya simpelnya sih pengarus utamaan keluarga itu adalah bagaimana caranya keluarga itu sebagai center atau sebagai pusat untuk dalam mengambil keputusan atau kegiatan. Jadi segala sesuatu kegiatan kita, keputusan apapun yang kita ambil, kita kembali kepada keluarga. Seperti itu. Ya, bener banget sih Teh kayaknya tuh. Jadi kayak puasa tuh kalau misalnya nggak dibarengi dengan pemahaman tuh kayaknya isinya cuma lapar doang. Terus juga anak-anak kan kalau lapar biasanya emosinya tuh Betul, gimana gitu ya. Jadi iya. harus ibunya juga mungkin cari-cari kegiatan biar anaknya pun juga Pengalihan bisa, ya. pengalihan kegiatan gitu. Jadi nggak Laparnya ya. iya, jadi nggak ingatan lapar, haus gitu karena mungkin kalau sekarang mungkin udah lebih lancar gitu puasanya udah usia 7 tahun. Mungkin tahun lalu tuh kayak misalnya udah tengah-tengah hari lari ke kulkas tuh kan, mau buka kulkas terus bang tunggu dulu bang gitu kan. Mungkin nggak langsung ditanya dulu beneran mau buka puasa gitu kan, sayang banget loh gitu. Buka kulkas mau buka puasa apa ngadem? Itu kayak pengalaman waktu kecil deh. Aku juga waktu kecil kalau ngadem buka kulkas. Buka kulkas ngadem gitu kan, padahal udah sampai tenggorokan ya, cuma ngadem aja gitu. Iya katanya sih itu ya pengen buka udah nggak kuat gitu kan, ya kan masih usia 6 tahun gitu ya, cuma ya udah ayah bundanya ngertiin aja, ngasih tahu emang bener mau buka sayang gitu puasanya. Ya, tapi sih balik lagi ke abang gitu kan, mau lanjutin apa gimana, cuma akhirnya dikasih diskusi ya udah lanjut kayak gitu. Cuma ya mungkin kalau dulu ya udah setengah hari ya udah nggak masalah gitu, masih belajar kayak gitu sih. Pakai nego nggak sih Mbak Iip misalnya? Nanti kalau puasanya tamat, Nah iya itu Reward ya. ya. Nego sambil reward gitu ya. Iya itu kayaknya mungkin jadi bikin semangat anak-anak nggak sih Teh, Iya, gitu kan. banget. Terus misalnya kalau puasnya sampai full nih nanti udah berapa hari full ya udah dibeliin mainan, ataupun misalnya kalau misalnya nanti banyak puasanya full sampai akhir nanti dikasih hadiah deh sama ayah bunda kayak gitu saya kayak gitu sih paling. Kadang itu yang bikin semangat puasa sih anak-anak sih. Iya. Dulu sama waktu anak masih kecil ya. Jadi kalau udah asar itu jam rawan, Iya. yang misalnya anak lagi belajar puasa, itu udah siap-siap aja kalau udah sholat, siap-siap bawa keluar. Jadi supaya nggak di Ngabuburit. rumah, ngabuburit, keluar Muter-muter nyari gitu. Suruh kalau mau, padahal di rumah juga udah nyiapin makanan, tapi sambil ngelihat keluar ada apa gitu yang menarik gitu. Sampai akhirnya
ke maghrib gitu. Kalau udah maghrib terus mereka mesti sahur, berarti kita sukses. Tapi kalau mereka ternyata sebelum itu udah minta buka, aduh PR lagi nih. Iya, iya. Kegagalan anak tuh kayak ngerasa ibunya juga jadi gagal banget ya gitu ya. Pernah kecolongan nggak sekali aja, misalnya anak itu iya aku nggak minum, aku sabar gitu. Tapi ternyata mungkin di belakang kakaknya ngelaporin gitu. Tadi masih abang minum sekali gitu kan. Pernah nggak kayak gitu? Aku sih enggak sih, cuma paling apa namanya kalau misalkan adik-adiknya kan masih kecil-kecil nggak puasa kan, jadi pasti kan kita juga harus nyuapin anak yang adik-adiknya gitu kan. Terus kalau abangnya ngelihat, aduh itu adik makannya jangan di situ gitu, abang jadi pengen gitu kan, kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau misalnya di belakang ngambil minuman sendiri gitu sih, alhamdulillah sih enggak kayak gitu. Jadi paling kegoda aja adiknya kalau lagi makan minum. Udah itu sih biasanya ya alhamdulillahnya, karena kita memang selalu menekankan istilahnya kejujuran pada anak-anak ya. Artinya kalau mereka lapar atau apa ya mereka bilang aja gitu. Jadi kan itu juga latihan ya buat mereka gitu. Jangan sampai juga mereka karena ingin mendapatkan THR misalnya kan kita udah diterusin Reward ya. Kalau reward nanti dikasih THR, tinggal kalikan aja berapa hari sahurnya gitu kan. Jadi gitu biasanya kurang lebih lah. Nah, jangan sampai juga karena kita tujuannya baik, tapi karena anak melihat kalau misalnya hasilnya akan banyak, kalau dia tuh ini akhirnya dia malah nggak jujur gitu. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya kalau misalnya mereka memang belum kuat, ya nggak apa-apa. Jadi soalnya kita buka, tapi anak tuh buka, nanti nggak apa lanjutin lagi gitu. Buka setengah hari, lanjut lagi ya sampai maghrib, jangan makan gitu. Iya, Masya Allah. Ternyata memang ya dari rutinitas kita tuh kayak Ramadan itu kayaknya kecil gitu ya, cuma rutinitas kayaknya ya dibilang itu ya. Tapi ternyata memang Masya Allah dari rutinitas itu kita membentuk karakter keluarga ya. Jadi bagaimana tadi sih menyampaikan tentang kesabaran gitu kan, terus tentang bagaimana cara kita juga bernegosiasi dengan anak gitu kan, bagaimana cara anak tuh harus semangat gitu kan, itu tuh Masya Allah banget gitu, terutama kesabaran sih ya kalau bulan puasa itu ya. Nah, jadi kelihatannya hanya rutinitas biasa, tapi memang Ramadan itu Masya Allah ya membentuk karakter keluarga, betul ya Teh ya? Gimana tuh Teh, menurut Teh Desi membentuk karakter keluarganya yang harus dijabarkan kita mungkin ya? Kalau masalah karakter keluarga, berarti kita kembali dulu kepada fungsi-fungsi dan tugas keluarga ya. Keren nih, apa tuh Teh fungsi keluarga Teh? Jadi untuk membentuk karakter di dalam keluarga, kita harus kembali kepada fungsi dan tugas keluarga itu. Jadi apa sih yang menjadi fungsi dan tugas keluarga itu? Kan yang pertama, keluarga itu berfungsi sebagai agama. Kenapa? Karena di dalam keluarga itulah gitu ya semua landasan-landasan keimanan, landasan-landasan dasar-dasarnya agama lah diajarkan. Gitu bahwa kenapa sih anak harus sholat, kenapa sih anak harus berpuasa, kenapa sih kamu harus menyembahnya Allah dan lain-lain, itu kan di keluarga, semua diajarkan pertama kali di keluarga. Makanya suka dikatakan al-ummu madrasatul ula, sebenarnya kan ummu itu bisa meluas menjadi ibunya, ayahnya, dan rumah juga yang menjadi madrasah pertama, bukan cuma pertama ya, pertama dan utama. Makanya disitulah nilai-nilai agama diajarkan. Makanya keluarga itu menjadi fungsi pertamanya adalah fungsi agama. Di situ anak pertama kali mengenal Allah, pertama kali mengenal Rasulnya, pertama kali mengenal semua hal rangkaian ibadah itu dari keluarga. Itu fungsi agamanya. Lalu ada fungsi yang kedua itu adalah fungsi pendidikan. Kenapa pendidikan? Ya tadi kembali lagi karena di rumah itulah semua itu diajarkan. Sebenarnya bukan dari ketika anak lahir aja kan, anak dari dalam kandungan aja kan dia udah belajar kan dari orang tuanya ya. Kalau dulu lagi aku hamil-hamil anak pertama tuh lagi tren, mungkin Nina juga merasakan ya, kita di era-era Gen X milenial inilah perbatasan tadi ya. Jadi sampai dulu orang tua tuh ngelihat kita nempelin kayak apa dulu headset ke perut. Itu kenapa sih headset ditaruh di perut gitu kan ya? Orang tua tuh bingung. Ini kan disetelin ini murotal, tilawah Quran. Terus kenapa ditempelin di perut biar bayinya denger? Itu diketawain dong sama orang tua dulu gitu.
kayak menurut mereka kayak nggak masuk akal, apa sih nempelin headset di perut, emang bayinya bakal denger apa gimana gitu. Yang ada kamu kesetrum tar gitu kan bilangnya. Iya, tapi kan ternyata kan memang dari penelitian ada mengatakan bahwa ternyata bayi di dalam perut itu sudah mendengar banyak hal, dia menyimak banyak hal, termasuk emosi si ibu. Jadi Iya, ketika ibunya merasakan sedih, bahagia, susah atau apa, ternyata itu diserap oleh janin kayak gitu ya. Jadi ternyata dari dalam perut itu anak sudah belajar. Jadi pendidikan itu, pengasuhan itu sudah dimulai dari ketika anak dalam kandungan. Apalagi ketika dia udah lahir. Makanya kenapa keluarga jadi punya fungsi pendidikan. Disitulah nanti anak pertama kali dididik untuk apa, seperti apa. Makanya jadi punya karakter yang bagaimana. Pendidikan pertama itu ada di dalam keluarga. Makanya ada namanya tarbiyah atau pendidikan yang mengarah kepada bahwa di dalam keluarga itu adalah kamu fungsinya sebagai anak, kamu orang tua. Nah nanti fungsi masing-masing orang tua tuh seperti apa, anak seperti apa. Itu nanti pendidikan itu ada di dalam rumah kayak gitu. Dari sejak anak di dalam kandungan ya. Tapi teh ada juga yang menyampaikan ya, seorang pakar tuh yang menyampaikan, benar enggak ya? Ternyata memilih pasangan juga bagian dari mendidik anak nanti ke depannya ya. Ya karena bagaimana pasangan itu kan nanti kan harus punya visi dan misi yang sama dalam mengasuh dan mendidik kan. Jadi kalau misalnya si ibu sibuk sendiri dalam pola pengasuhan, ya ini yang suka jadi bermasalah nih nantinya nih. Karena kan anak itu maunya anak tuh melihat tuh orang tuanya seia dan sekata. Dalam mengasuh dan mendidik tuh punya suara yang sama, punya frame yang sama. Jadi ketika ada yang jomplang atau berbeda dikit, nanti anak akan giliran enak aku lari ke papa, giliran ini aku lari ke mama. Karena dia papa kayaknya lebih gampang di ini deh, digocek istilah anak sekarang ya. Kalau Seiring berarti ya. misalnya ayah mengatakan tidak juga untuk bunda, misalnya mama juga enggak. Kan tadi bapak udah bilang enggak, mama juga enggak dong. Jadi jangan sampai anak akan membanding-bandingkan ya. Ini lanjut dulu ke fungsi keluarga tadi ya. Lalu tadi kan pada fungsi pendidikan, lalu fungsi yang ketiga adalah fungsi sosial. Kenapa fungsi sosial? Karena di keluarga inilah anak diajarkan untuk yang namanya memiliki relationship atau hubungan gitu ya. Bagaimana kita bergaul dengan orang-orang di sekitar. Yang pasti yang pertama bagaimana dia menjalin komunikasi dan berhubungan dengan orang tuanya. Lalu nanti dengan siblingnya atau adik kakaknya. Baru nanti dia keluar rumah nih, menjalin hubungan sosial dengan teman-teman, lingkungan sekitar. Jadi ini fungsi keluarga ini untuk ini. Di situ nanti dia akan masuk nilai-nilai pemahaman tentang emosi ketika bersosialisasi. Ketika saya berhubungan dengan orang tua, itu kan bayi itu merekam banget tuh. Terutama ketika bonding dia dengan ibunya waktu nyusu ya. Makanya karena kalau ibu lagi nyusuin tuh kan katanya dianjurkan sambil ada ibu yang sambil baca Quran, salawatan, atau katanya ada yang sambil ngusap-ngusap anak sambil anak diajak ngomong apa. Di situ anak ternyata sambil belajar bersosialisasi. Ya pasti pertama dengan ibunya memang. Dan disitulah dia muncul komunikasi yang baik, yang bagus. Bonding dengan ibu seperti ini. Nah itu nanti baru dengan ayah, dengan kakak dan adiknya. Itu fungsi sosial keluarga. Jadi nanti keluarga ini mengajarkan bagaimana anak ini memang sebagai makhluk sosial, begitulah dia harus berperan kayak gitu. Terutama untuk menyiapkan dia bersosialisasi di luar rumah. Lalu fungsi yang terakhir, fungsi keempat adalah fungsi cinta dan kasih sayang. Nah ini dasar banget ya. Ini harus banget sih. Menurutku kalau sampai rumah atau keluarga nggak dapat ini peran cinta dan kasih sayangnya ini yang bikin keluarga ini kayak hambar gitu ya. Betul, cinta dan kasih sayang ini karena apa sih sebenarnya Allah itu kan Allah sendiri kan Rahman dan Rahim ya. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu. Jadi Allah sendiri itu memang pengennya kita nih sebagai hamba-hambanya juga punya sebegitu besar ya cinta dan kasih sayang kita terhadap keluarga gitu. Karena Allah sendiri punya sifat Rahman, punya sifat Rahim. Kita juga kan hamba-hamba Allah juga harus mengupayakan gitu kepada keluarga tuh ya saling berkasih sayang gitu kan. Cinta dan kasih sayang itu justru harus yang paling besar porsinya itu ada di dalam rumah. Seperti itu. Itu tadi kalau kita mau lihat fungsi-fungsi keluarga. Jadi nanti dari situlah pembentukan karakter itu bisa muncul. Bisa dibuat dan bisa muncul kepada anak-anak. Fungsinya harus terpenuhi dulu. Kayak gitu. Kalau fungsi keluarga yang tadi Teh Desi bilang gitu, itu bener banget PR banget buat kita ya. Banyak banget fungsinya, dari fungsi yang pertama tadi fungsi
agama, kemudian sampai fungsi kasih sayang, itu stepnya tuh banyak banget. Ternyata memang banyak yang harus dikerjain ibu gitu ya. Ternyata bukan cuma ibu dan ayah, tapi memang kalau bisa memang ibu menjadi apa yang membuat dulu desain-desain tersebut ya. Nah itu nanti collab dengan ayah, bagaimana sih caranya kita melanjutkan visi dan misi ini. Wah visi misi ya, memang udah keluarga kan harus punya visi dan misi. Iya sih Teh, kalau melihat fungsi keluarga itu ya, jadi memang Ramadan itu spesial banget. Karena apa? Setiap terutama ya mau sahur, mau buka, kan kalau misalnya kita semua menyiapkan itu, terutama sahur, semua pasti ada di rumah. Kalau buka, terutama untuk yang anak-anak yang udah pada besar itu kadang-kadang masih di jalan gitu ya, pulang kerja atau apa. Nah itu kalau sahur tuh benar-benar terasa bahwa di situ tuh kita tiap hari ya bisa ada aja sedikit-sedikit yang kita masukkan. Apakah dari untuk karakter anak-anak, membangun karakter mereka, ataupun misalnya mengingatkan ada sedikit-sedikit ya kultum kecil-kecilan lah ya, gitu ya istilahnya. Iya kan? Ada Iya kan? Sedikit kecil kita. Karena kalau misalnya enggak sambil ngantuk-ngantuk. iya, kalau nggak Ramadan itu kita kan sama keluarga itu cuma sepekan sekali. Iya. Misalnya kan kita ngasih ada sedikit, misalnya apa sih yang dikasih untuk anak-anak walaupun sedikit. Nah itu memang efektif sekali gitu ya, sangat Iya. mengingatkan. Karena kayak waktu lebih banyak bisa kumpul ya kalau Ramadan ya. Betul. Kumpul pas sahur, pas Iya. buka gitu ya. Kadang-kadang juga kita pengen tarawih bareng gitu kan ya. Jadi memang di situ bondingnya terasa Iya. gitu ya, dan pasti anak-anak tuh nanti tuh akan terasanya mereka misalnya sudah menikah misalnya, oh dulu tuh waktu waktu masih anak-anak tuh pola asuh yang diberikan orang tua tuh begini. Iya. Terus Dicontoh misalnya jadinya ya. betul, misalnya kita bawa mereka itikaf gitu kan ya, seperti apa ini mereka juga akan membentuk keluarganya, membawa itikaf supaya mereka juga kita bentuk Iya. dari kecil, seperti itu sih gitu. Memori Ramadan lah itu Ya. namanya buat anak-anak ya. Betul. teori itu tidak seindah dengan realita yang ada. Daripada prakteknya tuh tidak seindah dan tidak semudah teori gitu yang tadi disampaikan. Ya ibu-ibu ngaku aja deh, siapa di sini yang pas Ramadan itu capeknya double? Aku kayaknya deh. Kan memang Iya, anak kecil anaknya masih kecil-kecil iya, ya. makanya kan anak kecil anaknya masih kecil-kecil 3 gitu kan. Terus otomatis kan mereka kan butuh diajak main kan, masih masanya main gitu kan. Terus juga kita pun juga punya sebenarnya ada target tilawah, ada target ibadah gitu, tapi ya harus ngurusinnya tadi yang dibilangin operasional keluarga gitu kan, harus ngajak main anak, terus juga mungkin menyiapkan makanan, masak buka ataupun cucian itu kan nggak habis-habis ya, kayak tiap hari selalu ada ya. Jadi bolak-balik. Jadi target Ramadan tuh jadi tilawah tuh harus nyuri-nyuri waktu gitu. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir tuh capek banget sih gitu. Terus Waktunya beda ya. Jadi dulu waktu muda misalnya bisa 10 kali hatam, sekarang berapa kali hatam nih? Kan target tilawah tadi Mbak Iib ya. mungkin ya bedanya itu ya, kalau dulu sebelum punya anak juga masih ngurusin sendiri paling nggak gitu. Terus sekarang udah anak, jadi ngurusin nggak cuma target sendiri aja, tapi kan harus ada anak yang diurusin, makanannya, baju-bajunya, terus juga kerapihan rumah itu kan ya nggak selesai-selesai. Terus kalau mikir ya gitu deh. Gimana nih Nina nih? Sekarang anak-anak udah pada besar, udah lebih leluasa sih. Malah kalau Ramadan gini malah lebih simpel ya. Karena masak kan cuma 2 kali. Sahur sama buka gitu kan, nggak ada makan siang nggak ada gitu makan kan siang, ya. betul. Itu aja gitu. Dan ya kalau dibilang capeknya double, ya mungkin dulu lah sama waktu Ibu masih kecil ya. Kalau sekarang anak-anaknya masih kecil. Ya. Tapi kalau sekarang anak-anak udah besar, malah jadi lebih masak cukup 2 kali, lebih simpel sebetulnya. Masak untuk sahur dan untuk buka. Kemudian kalau yang lain-lain sih yaitu target-target pasti ya harus lebih banyak ya dibanding hari biasa. Gitu kan ya. Itu yang bikin capek double tuh itu sebetulnya. Ya, karena kita kadang-kadang sih kita punya target tinggi tapi ternyata realisasinya ya nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, terus juga
kan juga kita harus mempersiapkan, selain memang kita di bulan Ramadan juga kan kita ingin berbagi ya. Tapi Betul, jangan, kalaupun betul. berbagi pun kita supaya kita bisa lebih ibadah kita maksimal, ya jangan sampai juga semuanya di waktunya dihabiskan pada saat itu. Oh, Jadi iya. apa-apa aja yang mau dibagikan kita udah sebelum Ramadan tuh udah disiapkan gitu. Jadi pelaksanaan nanti baru Di bulan pas Ramadan. Ramadan gitu sih, tinggal ngatur waktunya aja. Mana menurut Teh Desi Teh? Iya, sebenarnya gini, kita memang ketika udah nyusun rencana nih, oh Ramadan nanti bakal mengerjakan ini. Tadi ya seperti bilang, kayaknya pengen sesempurna itu. Tapi kan pada pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang udah direncanakan. Dan itu dari tahun ke tahun begitu juga. Iya, Gitu ya. iya. Tapi kan nggak apa-apa kan, semua kan kembali kepada niat ya. Makanya kan itu kan niat dulu deh, yang penting niat dulu. Pokoknya nanti Ramadan bakal gini, target sekian, nanti masak bergizi seperti ini, nanti kakak puasa sampai jam segini. Jadi sebenarnya target tuh yang kita bikin bukan cuma buat diri kita loh. Tapi kadang kita bikin target tuh buat masakan, terus nanti buat kakak harus puasa sampai jam segini, terus nanti pokoknya kita bikinin target kayaknya buat serumah-rumah kayak gitu ya. Itu kan ibu tuh begitu ya. Nah, aku tuh ternyata ada hadis Rasulullah SAW bersabda, jadi Tuhanmu itu punya hak atas dirimu. Lalu dirimu pun punya hak atas dirimu. Keluargamu punya hak atas dirimu. Itu hadis riwayat Bukhari ya. Nah jadi makanya sebenarnya kayak gitu ya. Berarti kita di sini tuh diajarkan untuk apa sih? Balance sih, seimbang gitu ya. Jadi kita penuhi tuh semuanya. Berarti kan kalau Allah punya hak atas diri kita, ya berarti kan ibadah kita nih yang kita gimana kita genjot ya, biar kita bisa memenuhi hak-haknya Allah gitu. Bahwa bentuk syukur kita di bulan Ramadan ini atas nikmat yang Allah kasih itu seperti apa ya, tadi kan lewat memaksimalkan dalam ibadah. Tapi ternyata setelah tadi kalimat memenuhi haknya Allah, dirimu punya hak atas dirimu. Ternyata ada hak untuk diri kita sendiri loh di situ gitu loh ya. Jadi kalau diri kita tuh berarti kembali kepada apa? Kesehatan, pemenuhan apa sih kebutuhan-kebutuhan emosi kita, mental kita. Tadi kalau kesehatan tuh ya berarti fisik dan psikis. Berarti bukan cuma nanti selain nutrisi seorang ibu berarti mungkin butuh tambah suplemen ketika Ramadan gitu. Karena kan kerjanya mungkin 2 kali lebih lumayan ya gitu. Udah gitu berasa nggak sih kalau Ramadan tuh tidur kita tuh kurang dan terganggu jadwalnya ya. Jadi mungkin polanya agak ngacak nih pola tidurnya. Udah gitu berkurang juga pasti porsinya, karena kan kita kadang kalau mau tidur itu sayang baca Quran dulu misalnya kayak gitu ya. Nah mungkin kondisi-kondisi yang ini perubahan kan di fase bulan Ramadan kan ini mungkin membuat kita berarti perlu ditambah apa nih, suplemen mungkin. Jadi untuk memenuhi hak kita atas diri kita gitu ya, ya berarti selain makanan mungkin selama Ramadan kita butuh suplemen juga kayak gitu, atau apalah gitu ya yang harus kita lakukan untuk memenuhi hak kita. Lalu keluarga kita pun punya hak atas diri kita tadi. Anak-anak tetap butuh perhatian kita, suami juga gitu. Aku dulu sempat berpikir gini, kalau nanti bulan Ramadan berarti nggak perlu bikinin kopi lagi kali buat suami ya kan Ramadan. Tapi ternyata setelah berumah tangga, abis tarawih dia minta kopi dong. Dan ternyata jadwal minum kopi itu bisa berubah ke malam hari ya. Kalau Ramadan, makanya itu bulan istimewa banget kan. Nggak mungkin, nggak kekejar. Berarti tidurnya mungkin berkurang dong Kenapa? setelah minum kopi. Ya makanya jadi ternyata kan Ramadan ini memang spesial banget. Bayangin kalau hari biasa nggak boleh lo minum kopi malam kan nggak dianjurkan. Tapi kenapa kalau Ramadan bisa minum kopi malam dan itu nggak ada masalah gitu. Nah itu memang spesial Ramadan, istimewanya Ramadan tuh begitu gitu. Dan berarti harus bikin kopi juga nih malam buat suami. Berarti hak suami juga harus kita penuhi. Banyak lah. Jadi balance ya. Di situ Allah nggak cuma menuntut haknya, tapi Allah juga kita bisa memenuhi semua yang menjadi fokus perhatian kita. Ya berarti ya rumah, anak, diri kita, bahkan diri kita juga loh. Jangan sampai kita nih yang jadi manajer operasional tadi tuh ambruk gitu di Ramadan ini, kayak gitu kan. Jadi ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya, jangan pernah kecilkan peran ibu atau remehkan peran ibu. Ya karena ibu tuh walaupun bekerja dalam diamnya ibu itu dia membangun peradaban loh, Masya Allah. Betul. Jadi kadang mungkin tanpa disadari ya sama si ibu sendiri ketika dia mengerjakan banyak hal yang mungkin menurut dia sendiri ini pekerjaan remeh gitu. Sekedar menyetrika baju, mencuci, memasak dan lain-lain, atau
dia cuman sekedar menyiapkan pakaian buat kerja suaminya, tapi tanpa dia sadari dia tuh pekerjaan-pekerjaan itu dia sedang membangun peradaban tadi gitu ya. Karena kalau tadi pekerjaan-pekerjaan yang dianggap remeh tadi nggak berjalan dengan lancar, itu kan bisa dikatakan tadi seluruh aktivitas sekeluarga itu juga nggak akan lancar. Makanya jangan anggap remeh tadi pekerjaan seorang ibu ya. Kayak gitu. Masya Allah buat para ibu, terutama Ip yang masih punya anak kecil. Semangat Ip. Masya Allah, ternyata ya ibu-ibu semuanya, obrolan kita hari ini itu berasa banget hangatnya sampai hati. Sehangat mentari pagi. Masya Allah. Ternyata memang kalau ibu-ibu nggak bisa itikaf di 10 hari terakhir Ramadan, itu sebetulnya bukan nggak apa-apa ya. Maksudnya ya boleh aja gitu kan, nggak apa-apa. Karena memang kita bisa jadi kita sedang menyiapkan anak-anak kita untuk itikaf tanpa kesadarannya gitu. Jadi langsung aja itikaf gitu. Dan itu semua berawal dari meja makan kita, berawal dari kita membangunkan anak, berawal dari kita harus negosiasi sama anak, buka kapan gitu. Itu semua berawal dari rumah. Baik semuanya, teman-teman, ibu-ibu semua di rumah, kita minta closing statement nih dari narasumber hebat kita. Ada closing statement yang bisa kita ambil, ada closing statement yang bisa kita gunakan di rumah lah ya sebagai inspirasi dari narasumber kita. Baik dari Bu Ina mungkin? Iya, ini ya. Dalam kondisi apapun ya, pada saat anak kita masih kecil, sudah besar ya. Yang paling utama pada saat anak-anak masih kecil seperti Mbak Ip ya, pokoknya nikmati semua suasana riuh apapun gitu, dinikmati karena itu nggak lama gitu, sebentar. Saat kita sudah anak-anak dewasa, sudah mandiri, kita tuh merindukan itu gitu. Jadi kadang-kadang ada kan yang misalnya bilang, aduh jangan cepat besar-besar ya, walaupun riuh tapi Karena dirindukan ya. Betul. Mbak Ip gimana Mbak Ip? Karena anak masih kecil juga, jadi ya nikmatin aja keriuhannya, ya mungkin itu nggak akan lama gitu. Dan juga satu kali menurunkan standar gitu, mungkin karena tadi anak-anak masih kecil juga, kewajibannya banyak gitu, harus memenuhi kebutuhan anak-anak. Jadi ya udah gitu, yang tadi mungkin Bu Desi bilang tawazun gitu ya, seimbang gitu. Kebutuhan haknya Allah kita penuhi gitu kan, dari ibadah-ibadahnya, terus juga kebutuhan anak gitu juga kita penuhi, dan mungkin kebutuhan kita juga harus seimbang gitu. Jadi biar gak oleng gitu kali ya Bu. Oke. Teh Desi gimana Teh? Kalau aku closing statementnya pantun aja ya. Pantun. Oke. Jalan-jalan ke Ramayana, Cakep. beli baju warna merah semuanya. Cakep. Jadi ibu nggak harus sempurna, Cakep. ya kan? Betul. Karena ibu kan juga manusia biasa. Baik ibu-ibu semuanya, Masya Allah pembicaraan kita hari ini, apakah memang Ramadan tahun ini kita bisa optimalkan merasa hangat keluarga ya, dan fungsi-fungsi itu terjalankan. Baik, sampai jumpa di racik berikutnya dengan tema yang berbeda. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.